Monumen pengkhianatan PKI. Ya, betul. PKI. Di sini masih ada nih bekas-bekas barangnya seperti rak piring dan panci. Pancinya udah rusak teman-teman. Ada tungku. Ini ada sebuah wajan besar sekali wajannya, wajan zaman dulu gitu. Pada bulan 1965, PKI menyebarkan isu tentang adanya Dewan Jenderal yang bermaksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya bakal mengajak teman-teman semua untuk berwisata sejarah secara virtual ke salah satu tempat yang sangat bersejarah di Indonesia ya, yaitu Monumen Pancasila Sakti atau yang lebih dikenal dengan Taman Lubang Buaya. Dan untuk lokasi Monumen Pancasila Sakti ini atau Taman Lubang Buaya ini berada di daerah Cipayung, ibu kota Jakarta, dan lokasinya pun sangat mudah ditemukan karena berada tepat di pinggir jalan raya ya teman-teman. Dan untuk memasuki Taman Area Lubang Buaya ini kita cukup membayar tiket sebesar 7.500 per orang. Tentunya sangat terjangkau sekali ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti ini, saya sarankan untuk membawa kendaraan pribadi ya teman-teman, karena pusat dari tempat ini cukup jauh ya dari pintu masuk, dan untuk berjalan pun tentunya kita cukup lelah ya. Oke, sekarang saya lagi berada di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Sekarang kita mau menuju ke atas ya. Dan sini adalah lahan parkir untuk mobil. Dan untuk menuju ke atas itu kita harus menaiki tangga. Tuh, menaiki tangga ini ya teman-teman. Come on, go. Nah teman-teman, ini adalah merupakan tangga untuk menuju ke pusat Taman Area Lubang Buaya ya. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia Pancasila dan ancaman ideologi komunis. Taman Lubang Buaya juga bisa dijadikan sebagai wadah atau tempat pendidikan sejarah untuk mengenang perjuangan pahlawan bangsa di masa lalu. Guys, gerbang pintu masuk ke Lubang Buaya. Dompet, ya ada barang-barang ya ketika insiden penangkapan atau pembantian para jenderal kita ya, pahlawan revolusi. Hai. Sekali-sekali vlogernya ikut dalam video.
Ntar di situ banyak. Guys, di situ adalah merupakan monumen pengkhianatan PKI. Ya, betul. PKI. Ntar di dalam banyak replika zaman PKI dulu. Penjajahan. Partai Komunis Indonesia. Sekarang kita menuju ke sana ya. Ayo. Kita nggak ke sana dulu. Sampai sana baru. Sono. Ke sana lubang buaya. Sono lubang buaya. Yang lubang buaya dulu yuk. Indonesia mengalami peristiwa bersejarah pada 30 September sampai 1 Oktober 1965. Dan peristiwa itu disebut dengan Gerakan 30 SPKI. Menurut sejarah, Gerakan 30 SPKI ini merupakan penculikan sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat. Mereka lalu dibawa ke Lubang Buaya yang merupakan pusat komando Gerakan 30 September tahun 1965. Peristiwa itu berakhir menjadi sebuah tragedi berdarah. 6 dari 7 jenderal yang menjadi target penculikan terbunuh dalam peristiwa itu. Dan ketujuh tokoh yang gugur pada peristiwa tersebut kemudian dapat gelar sebagai pahlawan revolusi. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan revolusi, pemerintah mendirikan Monumen Pancasila Sakti di sekitar lokasi pembuangan jasad. Pengunjung dapat menjumpai benda dan lokasi bersejarah yang terkait dengan tragedi berdarah tersebut, seperti Museum Pengkhianatan PKI. Nah, ini adalah Museum Pengkhianatan PKI, teman-teman. Dan di dalam museum ini terdapat replika atau peristiwa yang terjadi pada 30 September tahun 1965. Zaman revolusi ya, teman-teman. Di sini ada The Three Legend Incident. Peristiwa 3 daerah 4 November 1945. Ke replika lain-lainnya. Nah, di sini merupakan replika dan catatan peristiwa revolusi sosial di Langkat pada tanggal 19 Maret 1946. Dan di sebelah sini merupakan perobotan guru Sabu Bakri di Delanggu pada tanggal 23 Juni 1948. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, bagian berikutnya ini adalah merupakan pengajuan Surakarta pada tanggal 19 Agustus 1948. Ini adalah merupakan replika pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Selanjutnya, ini adalah merupakan replika pembunuhan di Kawedanan, Ngawen pada tanggal 20 September 1948. Oke. Wow, ternyata masih banyak di sini. Nah, di sini merupakan penghancuran PKI di Soko pada tanggal 28 September 1948. Selanjutnya, ini merupakan peta ya, teman-teman. Guys, sekarang kita akan masuk ke sumur maut ya, atau lubang buaya. Oke, kita masuk. Pelan-pelan. Nah, ini merupakan lokasi lubang buaya, teman-teman, atau sumur maut yang dulunya adalah merupakan hutan. Sumur tua atau yang lebih dikenal dengan lubang buaya tersebut terletak di perkebunan karet tak jauh dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma. Keberadaan sumur berhasil ditemukan pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 berkat seorang polisi bernama Sukitman yang berhasil melarikan diri dari lubang buaya.
Dan ini ya teman-teman, lokasi lubang buaya tempat pembuangan jasad para jenderal yang telah menjadi korban gerakan 30 SPKI. Dan di sini juga terdapat ruang atau rumah penyisaan untuk para jenderal yang telah gugur untuk membela bangsa Indonesia dan ideologi Pancasila dari Partai Komunis. Terjadinya gerakan 30 SPKI saat itu merupakan pusat pelatihan milik Partai Komunis Indonesia, dan saat ini tempat tersebut berdiri lapangan peringatan lubang buaya yang berisi monumen Pancasila, sebuah museum di Roma, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Teman-teman, saya sekarang berada di rumah, dan tempat ini adalah dulunya dapur umum. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan pemberontak G30 SPKI. Nah, ini adalah merupakan dapur umum yang digunakan oleh para pemberontak 30 SPKI ya teman-teman. Bekas barangnya seperti rak piring dan panci. Pancinya udah rusak teman-teman, ada tungku. Ini ada sebuah wajan besar sekali wajannya, wajan zaman dulu gitu. Nah, di sini merupakan ini bahan masih gelap karena tidak ada penerangan teman-teman di sini. Nah, di sini adalah merupakan adalah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini ya teman-teman. Berapa tahun yang lalu ya, tahun 60-an. Ini sisa asli genteng dari rumah ini nih. Oke. Nah, di sini adalah barang-barang asli pada zaman pemberontakan 30 SPKI, stiker, tempat tidur. Dan di sini ada tulisan atau peringatan dilarang memindahkan atau menduduki benda koleksi. Dan ini adalah merupakan salah satu rumah yang dijadikan sebagai tempat tinggal para kaum pemberontak Partai Komunis Indonesia. Dan di sini masih ada barang-barang yang masih terjaga keasliannya teman-teman, seperti meja, kursi, mesin jahit, tempat tidur, dan lain-lain. Oke teman-teman, demikianlah tadi ulasan sejarah mengenai Taman Lubang Buaya dan sejarah didirikannya Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, dukung saya terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next in my new video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.